Kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan tugas praktik pada hari yang ke-9, yaitu analisis data dan pembuatan laporan. Untuk yang pertama yaitu hasil analisis data dan informasi evaluasi kegiatan pendampingan. Pada proses pengumpulan data dan data instrumen evaluasi dilakukan dengan cara wawancara menggunakan beberapa pertanyaan terbuka kepada 6 orang responden yang menjadi key person di kelompok. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan dalam membaca dan menulis pada 6 responden tersebut, penyuluh mencatat dan merangkum jawaban dari setiap pertanyaan ke dalam tabel instrumen evaluasi. Hasil analisis data dan informasi monitoring evaluasi pada kegiatan pendampingan dalam bentuk sosialisasi tentang pentingnya pemahaman batas-batas kawasan hutan bagi kelompok desa binaan Maleo Lestari diperoleh dengan cara menganalisis tabel instrumen evaluasi yang disajikan dalam diagram di bawah ini. Dapat dilihat pada diagram lingkaran pada tampilan layar ini bahwasanya diagram ini merupakan persentase tingkat kesesuaian indikator evaluasi, di mana dari 85,7% indikatornya sesuai dan 14,3% indikatornya tidak sesuai. Berdasarkan diagram lingkaran di atas dapat dilihat bahwa persentase tingkat kesesuaian indikator evaluasi dalam kegiatan pendampingan mencapai 85,7%. Indikator tersebut meliputi waktu pelaksanaan, kelompok sasaran, materi pendampingan, metode pendampingan, alat dan bahan yang digunakan, serta proses pendampingan. Sementara, tingkat ketidaksesuaian indikator evaluasi berada pada angka 14,3%. Indikator tersebut merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan. Ketidaksesuaian pada indikator tersebut disebabkan karena perbedaan jam operasional kantor desa dengan jadwal pelaksanaan pendampingan, sehingga terjadi perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan yang semula direncanakan di kantor desa Maleo, kemudian dialihkan ke kantor resort Cagar Alam Panua. Meskipun demikian, kegiatan pendampingan kelompok tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disusun. Kemudian yang kedua, hasil analisis data dan informasi evaluasi media penyuluhan. Pada proses pengumpulan data evaluasi media penyuluhan, atau dalam hal ini slide PowerPoint dan folder, dilakukan dengan cara wawancara menggunakan beberapa pertanyaan terbuka kepada 6 orang responden yang menjadi key person di kelompok. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan dalam membaca dan menulis pada ke-6 responden tersebut, penyuluh mencatat dan merangkum jawaban dari setiap pertanyaan ke dalam lembar kuesioner evaluasi media penyuluhan. Hasil analisis data dan informasi evaluasi media penyuluhan, dalam hal ini slide PowerPoint dan folder, diperoleh dengan cara menganalisis tabel pada elemen penilaian yang sudah diberikan scoring atau penilaian secara objektif. Hasil analisis tersebut disajikan pada grafik di bawah ini. Grafik ini merupakan evaluasi media penyuluhan menggunakan slide PowerPoint dan folder. Dapat dilihat pada layar berikut. Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa media penyuluhan dalam bentuk PowerPoint dan folder pada kegiatan pendampingan bertujuan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kelompok, memiliki persentase mencapai 21,1% dengan nilai scoring 4 poin. Hal ini menandakan bahwa media penyuluhan yang telah disusun memberikan dampak peningkatan pengetahuan dan wawasan kelompok akan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan. Baik, demikian pemaparan saya terkait dengan analisis data dan instrumen evaluasi. Selanjutnya terkait dengan laporan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada slide berikut. Untuk penyusunan laporan evaluasi dan monitoring terdapat format yang telah kita sepakati. Untuk format yang pertama yaitu judul,
Kemudian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan memuat latar belakang, tujuan, dan output. Kemudian pada bab 2 terdapat pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pada bab 3 itu memuat hasil dan pembahasan. Bab 4 memuat kesimpulan, saran, dan tindak lanjut. Dan bab 5 memuat lampiran yang menyertakan dokumentasi kegiatan dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tugas pada hari ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.